Selamat pagi anak-anak, kembali lagi pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema kita tentang Yesus Kristus, bagian 2, Raja Salomo yang bijaksana, pelajaran kelas 5 SD. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini. Berkati kami agar kami mampu menjadi pribadi yang bijaksana seperti Raja Salomo yang bijaksana. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali kisah tentang semut dan belalang. Lalu yang kedua, siswa dapat menceritakan atau dapat menjelaskan pengertian dari sikap bijaksana. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan apa manfaat bersikap bijaksana dalam kehidupan, terutama di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan kembali kisah tentang Raja Salomo yang bijaksana. Yang pertama yaitu, sebelum kita memulai pelajaran kita sudah membaca tentang kisah semut dan belalang dari buku siswa yang kita baca halaman 54. Dalam kisah semut dan belalang diceritakan dalam cerita semut dan belalang dikatakan bahwa semut bukan tidak menikmati musim panas. Sebaliknya, semut menggunakan musim panas sebagai masa untuk bekerja dan mengumpulkan serta menyimpan makanan. Hal itu ia lakukan karena belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal ini, tindakan semut tersebut bijaksana karena ia tidak memiliki atau memikirkan saat ini saja, melainkan sudah memikirkan masa yang akan datang. Ia bertindak bijaksana karena dia mau belajar dari pengalaman. Dari cerita yang baru kita dengarkan bahwa semut tidak mau berleha-leha, tidak mau bermain, dan tidak mau menikmati masa-masa musim panas. Karena apa? Karena di hari-hari yang sebelumnya, di tahun-tahun yang sebelumnya, dia memiliki pengalaman yang buruk. Ketika datang musim hujan atau musim pendingin, dia tidak memiliki stok makanan. Maka dari pengalaman itu, semut belajar bahwa tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada waktu untuk berleha-leha seperti belalang. Belalang tidak memperdulikan apapun yang terjadi. Dia mengatakan bahwa akan ada nanti waktunya, bahwa dia bisa mendapatkan makanan. Ketika musim dingin pun datang, dia akan bisa mencari makanan. Ketika sudah ditegur semut, belalang tidak peduli, tapi dia asik bermain, asik kesana kesini. Lalu, sikap bijaksana apa yang dapat kita ambil? Sikap bijaksana yaitu sikap dan keputusan yang didasarkan pada pengalaman untuk
dapat melangkah ke masa yang akan datang. Itulah artinya bijaksana. Sikap dan keputusan yang didasarkan oleh pengalaman. Sikap bijaksana diperlukan dalam kehidupan bersama. Para pemimpin hendaknya memiliki sikap dan tindakan yang bijaksana sehingga rakyat bisa memperoleh kesejahteraan. Kebijaksanaan merupakan berkat dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Sekarang, mari kita baca kebijaksanaan Salomo yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Anak-anak kami dapat melihat buku dari halaman 57. Nah, dari kisah di atas dikatakan bahwa Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Ia menyadari bahwa ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Maka ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan, sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Artinya bahwa apa? Raja Salomo hanya meminta kerendahan hati. Dalam cerita 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28 dikatakan bahwa di situ apa? Dia tidak menginginkan harta, tetapi dia menginginkan kebijaksanaan. Ketika ada 2 orang perempuan yang baru melahirkan, satu perempuan itu anaknya meninggal dunia. Dikatakan dalam cerita itu. Maka ibu dari anaknya yang meninggal itu mengambil anak lain. Ketika anak dari ibu kandung dari anak itu datang mengambil anak itu, dia mengatakan bahwa itu anakku, katanya. Maka dia datang kepada Raja Salomo untuk mendapatkan keadilan. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Dia mengatakan kepada prajuritnya, ambillah anak itu lalu penggal, belah menjadi 2. Yang satu berikan kepada ibu yang sini, yang satu berikan kepada ibu ini. Tujuannya supaya apa? Supaya ibu kandung dari anak itu pasti akan merasakan kasihan. Seperti itu. Tapi dari ibu dari yang satu lagi itu yang anaknya meninggal, di dalam hatinya berkata apa? Biarlah anakmu meninggal seperti anakku. Tetapi ibu kandung dari anak itu tidak rela anaknya meninggal. Maka dia merelakan biarlah dia hidup bersama ibu yang lain. Dari situ Raja Salomo sudah dapat melihat bahwa siapa ibu kandung dari anak ini. Maka dalam cerita itu dikatakan bahwa Raja Salomo hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan. Lalu nilai-nilai apa yang dapat kita teladani dari Raja Salomo? Yang pertama yaitu bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Yang kedua, adil dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Lalu yang keempat, rendah hati, tidak sombong dengan kepandaian. Yang kelima, memiliki hati yang peduli terhadap orang lain. Lalu penerapan apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, mencari solusi damai saat ada masalah dengan teman, bukan langsung ribut atau langsung memvonis. Yang ketiga, jujur saat menghadapi pilihan yang sulit. Yang keempat, mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru.
Yang kelima, berdoa agar diberi hati yang bijaksana di setiap harinya. Nah, setelah itu, sekarang siswa kami ada tugas yang Ibu berikan. Yang pertama, coba dijelaskan pengertian dari sikap bijaksana. Lalu yang kedua, apakah bedanya antara kepandaian dan kebijaksanaan? Yang ketiga, menjelaskan manfaat sikap bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menceritakan kembali kisah tentang Raja Salomo. Ini dikerjakan di rumah ya anak-anak. Semuanya sudah Ibu jelaskan dalam pertemuan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita memiliki hati yang bijaksana seperti Raja Salomo yang mampu mempertimbangkan hal apapun sebelum melakukan atau mengambil sebuah tindakan. Terima kasih.